sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Clara Celia dengan NIM 2010417110 dari kelas A1 jurusan Manajemen mata kuliah e-marketing hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Pada video kali ini saya akan menjawab soal UAS e-marketing. Untuk soal yang pertama, bagian A, yaitu sebutkan alasan atau 3 aktivitas online utama yang umumnya dilakukan oleh konsumen. Jawabannya ada sekitar 75 responden yang memilih metode belanja daring untuk menghemat waktu dan tenaganya. Belanja online memungkinkan seseorang untuk berbelanja dari mana saja dan kapan saja tanpa harus meninggalkan tempatnya. 3 aktivitas online yang umumnya dilakukan oleh konsumen. Yang pertama yaitu berbelanja pakaian, yang kedua membeli pulsa, kuota, beli tiket transportasi, dan lainnya, dan yang ketiga yaitu membayar tagihan listrik. Untuk soal bagian B, apa manfaat yang didapatkan oleh pemasar dengan memahami motivasi atau alasan konsumen untuk melakukan aktivitas online? Jawabannya yang pertama yaitu memprediksi tren pasar. Manfaat selanjutnya, kita dapat melakukan analisis terhadap perilaku konsumen untuk melihat pergeseran tren pasar ke depannya. Yang kedua, mempertahankan loyalitas konsumen. Jika konsumen sudah jatuh hati terhadap suatu produk, maka konsumen akan membeli terus-menerus terhadap produk tersebut. Maka dari itu, kita perlu mempertahankan agar konsumen loyal terhadap produk kita. Yang ketiga, meningkatkan nilai daya saing dengan kompetitor. Tentu saja, sangat banyak kompetitor produk di luar sana yang menawarkan keunggulan dari segi harga, kualitas, ataupun pelayanan. Nah, yang perlu diingat, kesadaran terhadap suatu merek dan kualitas suatu merek akan lebih berpengaruh daripada sekedar harga murah ataupun promo. Yang keempat, meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Dengan memahami perilaku konsumen, kita dapat memberikan pelayanan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan ekspektasi konsumen. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu apakah kontribusi internet atau apa relevansinya dengan strategi atau pemasaran? Jawabannya dapat mempertimbangkan bentuk langsung atau tidak langsung. Kontribusi pendapatan langsung secara online menilai terhadap kontribusi langsung dari internet atau media digital lainnya untuk penjualan. Biasanya dinyatakan sebagai persentase dari pendapatan penjualan keseluruhan. Kontribusi promosi tidak langsung secara online menilai proporsi pelanggan atau baru atau dipertahankan yang menggunakan sumber-sumber informasi online dan dipengaruhi sebagai hasilnya. Ini adalah useful for pengaturan tujuan, menyoroti pentingnya saluran baru. Soal nomor 3 yaitu jelaskan hubungan antara e-marketing dan e-bisnis dan mengapa mereka dianggap secara terpisah. Jawabannya, e-bisnis umumnya dipahami untuk mencakup semua 3 elemen. E-commerce umumnya digunakan untuk mengacu ke pertama atau dua pertama dari unsur-unsur, tapi kurang umum. Ketiga, e-bisnis lebih luas dalam mencakup dari e-commerce. Untuk soal nomor 4, Anda diminta oleh perusahaan untuk mempresentasikan dengan topik bagaimana menerapkan Instagram marketing dan TikTok marketing. Silakan Anda lakukan apa yang diminta oleh perusahaan tersebut. Jawabannya, menerapkan Instagram marketing dan TikTok marketing. Pemasaran di Instagram adalah aktivitas mempromosikan suatu produk melalui pembuatan konten maupun kampanye lainnya di sosial media tersebut. Agar kegiatan promosi di Instagram berhasil secara optimal, dilakukan strategi sebagai berikut. Yang pertama, gunakan akun Instagram bisnis
Cara memasarkan barang di sosial media ini secara efektif adalah menggunakan akun bisnis. Akun tipe bisnis menyediakan beberapa fitur unggulan yang tidak ada pada jenis akun pribadi. Misalnya terdapat fitur kontak. Fitur tersebut memudahkan Anda berinteraksi dengan pelanggan. Selain itu, fitur Insights dapat digunakan untuk menganalisis engagement kunjungan serta menyusun strategi konten ke depannya. Yang kedua, melakukan optimasi profil. Cara berjualan di Instagram yang perlu diperhatikan yaitu melakukan optimalisasi pada profil. Caranya gunakan username yang mudah dikenali serta ditemukan pelanggan. Gunakan juga logo brand sebagai foto profil. Lengkapi foto profil dengan deskripsi singkat berkaitan dengan bisnis Anda. Jangan lupa memasukkan CTA agar pengunjung tahu bagaimana menghubungi Anda dengan cepat. Yang ketiga, buat konten menarik dan konsisten menguploadnya. Konten adalah raja dari sebuah akun bisnis. Untuk itu, pastikan mengisi feed Anda semenarik mungkin, bukan hanya postingan produk. Penting juga membuat konten informatif, hiburan, tutorial, hingga behind the scene. Yang keempat, manfaatkan semua jenis konten sosial media ini. Tidak hanya menyediakan feed utama untuk mengakomodasi konten marketing Anda. Manfaatkan pula fitur highlight atau sorotan, story, hingga live. Maksimalkan semua jenis konten untuk mendapatkan audiens sebanyak-banyaknya. Saking banyaknya pengguna TikTok, maka jenis peluang untuk melakukan promosi di platform ini terbuka lebar. Berikut 5 strategi memasarkan produk di TikTok yang patut Anda coba. Yang pertama, menggunakan hashtag yang sesuai. Beberapa brand maupun pemilik bisnis online sudah banyak yang melakukan strategi marketing di TikTok karena faktanya memang bisa mendatangkan banyak keuntungan. Jangkauan wilayah penggunaan TikTok sangat luas, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, maupun parubaya. Karena itu, TikTok menjadi media sosial yang memiliki potensi besar sebagai media promosi online. Sekarang, tinggal bagaimana Anda menerapkan strategi pemasaran yang tepat sehingga bisa menjangkau pengguna TikTok tersebut. Salah satunya, strategi marketing di TikTok yang patut Anda coba adalah menggunakan hashtag yang populer. Hashtag adalah penanda suatu bahasan tertentu agar mudah ditemukan, biasanya dengan menyertakan tanda tagar. Yang kedua, mengikuti tren dan membuat konten menarik. Strategi marketing di TikTok mengandalkan kemampuan Anda menyediakan konten video yang menarik perhatian dan bisa menjadi solusi untuk menjawab kebutuhan penggunaan TikTok, termasuk membuat konten yang sedang tren di TikTok. Tapi ingat, tren di TikTok cepat berubah. Jadi, ketika mendapatkan momen tertentu yang sesuai dengan tren dan memang relevan dengan produk atau layanan bisnis yang mau Anda promosikan, Anda harus bergegas membuat kontennya. Lalu, saat tren sudah mulai turun, Anda perlu langsung mencari tahu tren apa lagi yang berikutnya akan naik. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan influencer TikTok. Jangkauan pemasaran melalui TikTok itu terkenal luas, mengingat yang bukan followers pun tetap bisa menemukan konten-konten Anda. Selama konten tersebut mengikuti tren, menggunakan hashtag populer atau masuk ke FYP. Selain cara-cara di atas, Anda juga bisa melakukan kolaborasi dengan influencer TikTok untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan memikat lebih banyak audiens. Untuk melakukan kolaborasi, Anda perlu mencari tahu terlebih dahulu siapa influencer yang sedang digemari dan memiliki banyak pengikut. Yang keempat, buat deskripsi atau caption yang jelas. Seseorang akan tertarik untuk melihat video atau konten jika terdapat deskripsi dan caption yang jelas. Deskripsi yang dipadukan dengan hashtag menjadi salah satu strategi yang jitu, sebab hashtag bisa mendatangkan lebih banyak penonton, sementara deskripsi dan caption akan membantu audiens memahami isi konten. Selain membuat deskripsi yang jelas, Anda dapat
memanfaatkan berbagai efek yang tersedia di TikTok agar video menjadi lebih unik dan menarik, seperti efek trending, new interaktif, fun, word, dan sebagainya. Anda juga bisa menggunakan efek layar hijau yang memungkinkan Anda mengganti latar belakang video. Yang kelima, sering posting video dan sesekali beriklan. Cara terakhir yang perlu dilakukan adalah rutin melakukan postingan video di TikTok. Banyaknya video yang diunggah tentu akan membuat lebih banyak orang yang mengunjungi akun Anda. Mereka yang berkunjung biasanya tidak hanya melihat satu video, namun bisa beberapa video sekaligus. Maka semakin banyak video yang Anda unggah, membuka peluang semakin banyak pula video yang mereka tonton. Jika pengunjung channel TikTok Anda sudah banyak, tidak ada salahnya sesekali memasang iklan di TikTok sebagai call to action dengan harapan semakin banyak pengguna TikTok lainnya mengenal akun Anda. Soal nomor 5, Anda sudah diminta untuk memberikan komentar terhadap 2 video di Instagram Bapak. Apa judul kedua video tersebut? Coba saudara jelaskan isi video di Instagram Bapak dan tunjukkan screenshot komentar Anda terhadap 2 video tersebut. Jawabannya untuk video pertama yaitu tentang mengenal paid advertising vs organizing advertising, dengan isi dari video yang dijelaskan yaitu paid advertising adalah Anda beriklan dan Anda membayar iklan tersebut. Sedangkan organik adalah Anda mempromosikan sesuatu tanpa harus membayar, misalnya update status di Facebook, Instagram, dan lainnya. Fast result, Anda akan mendapatkan hasil yang cepat, bisa berupa profit atau rugi. Spending money maksudnya adalah Anda harus mengeluarkan uang untuk membayar Facebook, karena ini adalah layanan dari Facebook. Selanjutnya yaitu organik yang sifatnya free dan slow result. Kelemahan dari organik, audiens yang diperoleh itu sempit. Spending time, karena ini sifatnya organik, maka ini akan menguras waktu Anda. Judul video yang kedua yaitu tentang strategi meningkatkan penjualan dalam Facebook marketing, dengan isi pembahasannya yaitu Facebook adalah platform media sosial dengan basis penggunaan yang besar. Bagi bisnis, potensi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penjualan produk di era digital ini. Facebook marketing telah menjadi strategi pemasaran wajib, terutama bagi bisnis online Anda. Ini adalah bukti screenshot video di Instagram Bapak yang telah saya beri komentar.